Alleluia, 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 Alleluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Ya, kita semakin sedih ya ketika kita mulai menyimak argumen-argumen saudara-saudari, saudara-saudara Protestan kita, saudara-saudara terpisah kita tentang hal-hal iman. Argumen mereka terus didasarkan pada tebakan, tanda petik, tesis fantastis, senam mental, dan banyak sumber daya lain yang digunakan oleh pikiran, yang dikaburkan oleh akal untuk membuktikan yang tidak mendasar dan membela yang tidak dapat dipertahankan. Ya. Mari kita lihat beberapa contoh kegilaan ini. Yang pertama, meskipun orang-orang Kristen yang mendengar pemberitaan Injil dari mulut para rasul itu sendiri adalah pengikut dan murid mereka, meninggalkan bagi kita kesaksian iman gereja mula-mula, mereka, saudara-saudara terpisah Protestan ini, lebih memilih kesaksian para reformis, pemberontak sebenarnya, yang lahir 1500 tahun kemudian, dan yang bahkan tidak mengenal para rasul. Yang kedua, meskipun kita menunjukkan melalui dokumen-dokumen sejarah, tulisan-tulisan kuno, bahwa gereja Katolik selalu memiliki otoritas untuk mendefinisikan masalah iman dan moral bagi semua orang Kristen, contohnya adalah definisi konsili ekumenis. Mereka mengatakan bahwa hanya Alkitab yang memiliki otoritas ini. Bagaimana mereka bisa mengatakan ini ketika mereka tahu bahwa gereja Katoliklah yang mendefinisikan Alkitab melalui otoritas yang mereka katakan tidak dimiliki gereja? Yang ketiga, semua orang telah mendengar tentang konsili ekumenis, yakni pertemuan para uskup di seluruh dunia pada zamannya untuk menangani beberapa perbedaan doktrin yang muncul di dalam gereja. Dan tahu bahwa gereja kuno menggunakan konsili untuk menyelesaikan masalah iman dan moral. Namun, saudara-saudari terpisah Protestan ini mengklaim bahwa gereja tidak memiliki otoritas untuk mendefinisikan masalah iman dan moral, bahwa ini adalah peran Alkitab. Sementara mereka mengetahui bahwa Alkitab itu, keputusan iman dan moral itu didefinisikan dalam konsili ekumenis oleh otoritas yang mereka katakan tidak dimiliki gereja. Yang berikut lagi, mereka menuduh dengan cara yang arbitrarily, sewenang-wenang, bahwa gereja Katolik itu mendefinisikan Alkitab dalam konsili untuk menjadikannya satu-satunya peraturan iman, dan tidak menerima 7 kitab perjanjian lama yang muncul dalam Alkitab yang didefinisikan gereja. Nah, bagi Protestan historis, pengakuan Protestan historis, Confession of Faith, memiliki otoritas untuk mendefinisikan tubuh doktrin mereka, tetapi gereja Katolik yang selalu mendefinisikan isu-isu iman dan moral bagi semua orang Kristen, seperti yang telah dicatat dengan sangat baik dalam sejarah konsili, tidak memiliki otoritas ini. Mereka menganggap gereja Katolik sebagai pengkhianat Injil, dan pada saat yang sama mereka hidup di dalam Protestantisme menara Babel Alkitab yang sejati. Berbeda-beda, bertentangan, baku ru'i, baku lipat satu sama lain. Tidak pernah terjadi konsili Protestan. Yang ada hanyalah pseudo-konsili berupa confessions yang sejatinya adalah opini-opini manusia-manusia abad ke-16 yang tidak mengenal para rasul. Mereka mengklaim bahwa gereja harus selalu dilegitimasi oleh Alkitab, sementara mereka tahu bahwa legitimasi Alkitab justru bergantung pada gereja. Mereka tahu bahwa sejak konsili regional Hippo tahun 393 Masehi dan konsili ekumenis Kartago 431 Masehi, gereja Katolik mengakui 7 kitab Deuterokanonika perjanjian lama sebagai kanonik, tetapi mereka terus menegaskan bahwa gereja memasukkan buku-buku ini dalam Alkitab selama konsili Trente.
Mereka tahu bahwa 7 kitab Deuterokanonik Perjanjian Lama ada di dalam Alkitab Gutenberg, buku pertama yang dicetak dalam sejarah setelah penemuan mesin cetak tahun 1460 Masehi, yang sebelum reformasi, dan mereka mengatakan bahwa kitab-kitab ini tidak pernah ada dalam Alkitab, dan bahwa kitab-kitab ini dimasukkan oleh gereja selama Konsili Trente. Meskipun beberapa orang memiliki kesempatan untuk mengetahui tulisan-tulisan orang Kristen pertama, dan bahwa 90% dari tulisan-tulisan ini bersaksi bahwa tradisi para rasul dan magisterium gereja selalu dianggap sebagai firman Tuhan, mereka lebih memilih untuk tetap dengan 10% yang tampaknya mendasarkan iman mereka pada sola scriptura. Sementara kita menunjukkan bahwa setiap poin doktrinal dari iman Katolik memiliki paralel dalam iman gereja awal, dengan menunjukkan iman awal melalui tulisan-tulisan orang-orang Kristen mula-mula, mereka lebih suka berpegang pada apa yang mereka pahami dari Alkitab dan masih mengklaim bahwa pemahaman ini adalah iman awal yang otentik. Siapapun yang mendengarkan pernyataan-pernyataan ini akan berpikir ini kegilaan besar. Tapi, ya ini bukan sekedar gila ya. Ini sesuatu yang jauh lebih serius. Ini mengingatkan kita pada sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya. The ox knows its owner, and the donkey its owner's stable. But Israel knows nothing, and my people have no understanding. Yesaya chapter 1 verse 3. Lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal kandang pemiliknya, tetapi Israel tidak tahu apa-apa dan umatku tidak mengerti. Sesuatu telah menutup pemahaman saudara-saudara terpisah Protestan kita terhadap kebenaran, veritas. Sangat tepat di sini untuk menyalin kutipan dari sebuah karya yang indah. The cobra is a terrible snake. She spits out her venom from 2 meters away. By pointing to the victim's eyes, he blinds him temporarily or permanently, and thus he becomes easy prey. Kobra adalah ular yang mengerikan. Dia memuntahkan racunnya dari jarak 2 meter. Dengan menunjuk ke mata korban, dia membutakannya sementara atau permanen, dan dengan demikian menjadi mangsa yang empuk. Saudara-saudariku, sejak asal-usul kita, ular telah memiliki hak istimewa yang menyedihkan untuk mewakili iblis karena kebencian dan gigitan mematikan yang menjadi ciri khasnya. Namun, tampaknya setelah beberapa abad, teknik iblis ini berkembang. Tidak puas dengan menggigit tumit kita seperti ular berbisa, dia telah menemukan racun yang membutakan kita. Ular berbisa menjadi ular kobra. Mari kita lihat. Pada awal kekristenan, iblis menyerang iman dengan membangkitkan bidat. Tetapi gereja telah memanfaatkan penyangkalan ini, menjadikannya kesempatan untuk mewartakan dogma-dogmanya dengan lebih jelas. Oportet heresis esse. Perlu ada bidat. 1 Korintus bab 11 ayat 19. Untuk memunculkan jiwa-jiwa dan gereja yang menyangkal objek iman, perlu untuk membutakan kecerdasan manusia untuk membuat kontak apapun dengan yang benar-benar mustahil. Dengan melakukan itu, iman akan diencerkan dalam relativisme, jiwa-jiwa akan hilang tanpa menyadarinya. Seperti yang mudah dilihat, saudara-saudariku, serangan itu berhasil. Siapa yang tidak pernah memiliki pengalaman berikut kalau bertemu dengan percakapan apologis, berbicara selama 1 jam dengan seseorang dengan tujuan membawanya kembali ke gereja, atau untuk berdebat dengan segala kebijaksanaan, menjawab dengan jelas semua keberatan mereka, namun kita mendengar dia berkata sambil menyia-nyiakan dirinya sendiri. Semua yang telah Anda katakan itu menarik, tetapi itu adalah kebenaran kamu. Yang penting adalah menjadi baik-baik saja di mana kita berada. Atau, baiklah, semua ini benar, bla bla bla, di masa lalu.
Sekarang kan zaman modern. Saudara-saudariku, refleksi ini mengungkapkan kejahatan yang mendalam dan universal. Faktanya mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif adalah menyerang kecerdasan kita sendiri. Dengan berpendapat bahwa kebenaran itu subjektif, kita sebenarnya sedang menyerang kecerdasan kita sendiri dalam struktur intimnya dan dalam eksekusi alaminya. Ini demi melarang, membatasi, menghalangi pengetahuan yang sejati. Nah, dalam analisis ini kita akan mengikuti Paus Santo Pius X dalam ensikliknya Pascendi 8 Desember 1907. Yang mulia melihat dalam teori pengetahuan yang salah, yaitu agnostisisme, titik awal dari modernisme, pada artikel ke-6. Dan beginilah cara beliau meringkas sebab-sebabnya. Ini adalah aliansi filsafat palsu dengan iman buta, yang ketika bercampur membentuk massa padat, buram, raksasa, dan mengerikan yang penuh dengan kesalahan merusak sistem iman. Artikel 58. Di antara obat-obatan melawan modernisme, antidot terhadap modernisme, Santo Pius ke-10 menyoroti sebagai yang terbaik ajaran filsafat yang diwariskan kepada kita oleh Dr. Angelicus, Santo Thomas Aquinas. Dan Paus memperingatkan para guru bahwa membenci Santo Thomas, terutama dalam hal-hal metafisik, membawa bahaya serius. Artikel 63. Ya. Begitulah saudara-saudaraku, sebuah drama modern yang sedang kita alami. Bagaimana cara berbicara dengan seseorang yang terluka dalam DNA kecerdasan mereka? Sekali lagi, saya harus setuju dengan teman dan guru saya, Profesor Mariniarczyk. Gdzie nie ma naturalnych cnót, łaska nie może działać. Where there are no natural virtues, grace cannot work. Di mana tidak ada kebajikan alami, kasih karunia tidak dapat bekerja. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.